Ya, kita bergeser sedikit ke wilayah Banten, pemirsa. Ini seorang pria babak belur nyaris kehilangan nyawa usai diamuk warga saat kepergok mencuri barang di Masjid Kabupaten Serang, Banten. Terduga pelaku warga Tenjo, Kabupaten Bogor nekat mencuri di masjid ini di Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Barang bukti yang diamankan 1 unit sepeda motor dan hasil curian lainnya ini diamankan oleh pihak kepolisian. Kondisi pelaku yang terluka parah membuat pemeriksaan polisi tertunda. Polisi menghimbau masyarakat untuk tidak main hakim sendiri. Pemirsa, tembok berlubang di jalur rel kereta api Stasiun Jatinegara banyak ditemukan dan jadi perhatian publik karena kalau terkait lubang-lubang, Maria Segaf dan pemirsa, ini diduga dibobol oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk digantikan tempat praktik prostitusi. Nah, itu dia. Bagaimana bisa kemudian tombok berlubang ini juga informasinya sering juga digunakan untuk menyeberang. Jadi kalau kita lihat pemirsa, pihak KAI pun juga sebenarnya menyayangkan ya hal ini terjadi. Pihak KAI informasinya sih akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk bisa bagaimana ya agar tembok ini bisa segera ditutup gitu, seluruh tembok berlubangnya, dan juga melakukan peningkatan patroli tentunya di wilayah rel kereta api Stasiun Jatinegara. Jadi jangan sampai nih ya dibuat untuk hal-hal yang nggak baik lah ya, hal mesum, kemudian juga di hal-hal kriminal lainnya gitu kan. Nah, coba kita dalami hal ini ya, Philip ya. Sudah rekan kami langsung di lokasi yang juga akan tanya-tanya ke warga bagaimana sebenarnya kondisi di sana dan juga aktivitas sehari-hari. Sudah ada Virgi Dinas di sana. Halo Virgi. Ya, halo, selamat pagi Maria dan juga Philip. Tembok ini harusnya menjadi pengaman dan juga kenyamanan bagi sekitar. Namun sayang sekali tembok ini rusak dan bolong dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab, entah untuk menyeberang atau untuk hal-hal lain. Terbenam, tidak ada aktivitas. Karena apa kabar Indonesia on location? Oke, kalau Anda lihat pemirsa ya, tadi rekan Nah, Philip, tadi kan teman kami ya, Virgi Daina sudah ada di lokasi nih, menggambarkan ya, ini adalah gambar kondisi terkini tadi ya, langsung di lokasi. Memang banyak nih tembok-tembok milik PT KAI yang dijebol gitu ya. Bisa dibilang ya, dirusak kemudian disalahgunakan. Informasinya digunakan sebagai tempat prostitusi. Maria Segaf sebenarnya pernah nggak lewat malam ketika malam hari ya, ini di depan rel Jatinegara? Sering, karena kan rumah saya kan dekat situ tuh, ya kan. Kalau pada saat lewat memang nggak pernah merhatiin sih sebenarnya. Oke, memang kan, kalau dari laporan warga, beberapa pengalaman sekitar juga ya, melihat ini kalau malam di atas jam 10, tapi dulu ya, ini dulu. Banyak wanita-wanita yang kemudian menjajakan, menawarkan diri, begitu. Oh, oke. Ini makanya kemudian dugaannya kan memang digunakan sebagai tindak pidana prostitusi. Nah, ini dia nih, teman kami juga sempat mengecek langsung. Karena lubangnya nggak kecil ya, cukup gede besar, banget nih, ini cukup gitu besar. kan. Jadi bisa semua orang bisa lewat nih, ya, gitu kan di situ kan. Nah, jadi jangan sampai kemudian di balik tembok ini di bagian rel kereta itu justru jadi tempat prostitusi itu tadi ya. Karena juga selain tembok yang berlubang ditemukan barang-barang yang mengarah ke sana, tindak pidana prostitusi begitu ya. Misalnya pakaian bekas seperti ini, kita saksikan bersama-sama ya. Kemudian pakaian dalam yang berserakan. Sampai ada alat kontrasepsi juga di situ. Betul. Artinya kan ini
cukup kuat mengarah ke... Warga kan resah ya, jangan sampai kemudian ini juga lokasi dekat rumah saya ya, jangan sampai wilayah itu jadi dicapnya jadi wilayah yang negatif gitu loh, Philip. Jadi kan resah juga kami sebagai warga kan. Oke, kami sudah terhubung dengan Virgi. Virgi, silakan dengan laporan Anda. Ya, Philip dan juga Maria, untuk tembok yang hancur ini apakah benar ada praktek prostitusi? Kita akan langsung tanyakan saja pada warga. Ini namanya Bang Anton. Bang Anton, kita kembali lagi Bang Anton. Bang Anton, ini kan sudah viral nih Bang Anton. Selain dirusak oleh warga, oleh oknum yang tidak bertanggung jawab katanya nih Bang Anton, ini juga katanya ada praktek prostitusi di balik tembok ini. Kalau Bang Anton sendiri gimana menanggapi hal itu? Kalau menurut saya sih sebenarnya saya nggak tahu persis ya Mbak ya, kalau yang hal seperti itu. Cuman kalau menurut saya alangkah sebaiknya tutup aja Mbak temboknya Mbak. Biar tidak ada yang namanya dugaan prostitusi atau mungkin hal yang ya bisa dibilang negatif lah gitu loh. Untuk kenyamanan warga, untuk halal orang warawiri berkendara biar enak. Karena menurut saya sih di sini kadang suka ada yang parkir pedagang gitu loh. Iya. Bang, ini kan katanya Bang, banyak orang yang melihat, ada komen-komen juga kalau malam hari ini banyak orang yang parkir liar di sini karena katanya ada praktik prostitusi. Itu Abang pernah melihat sendiri tidak? Kalau untuk melihat sendiri saya sih nggak tahu persis ya Mbak ya, itu baru dugaan aja. Masalahnya gini, soalnya memang setiap malam selalu ada pedagang maupun yang mobil parkir di sini gitu loh. Cuman untuk hal-hal dugaan seperti itu ya nggak tahu persis. Cuman mohon maaf, suka ada waria-waria di sini Mbak. Cuma itu aja. Jadi memang kalau malam ada aktivitas banyak di sini ya Bang. Itu yang membuat curiga dan sebenarnya mengganggu karena parkir liar ya Bang ya. Baik, Bang. Kalau Abang sebagai warga yang dekat di sini merasa terganggu nggak sih Bang dengan isu yang ada belakangan ini Bang? Kalau merasa terganggu enggak, karena rumah warga dengan ini jauh, cuman menurut saya dengan temboknya ini takutnya anak kecil ya kan bermain di sini nggak tahu dengan apa di balik tembok ini gitu, membahayakan lah untuk anak kecil gitu Mbak. Baik. Bang, tapi kalau secara general atau secara umum sudah ada belum Bang edukasi dari pemerintah, dinas atau pusat Pol PP untuk warga nih agar sama-sama kita menjaga tembok ini gitu? Seperti apa Bang? Ya kalau terus menjaga sepertinya udah ada hal yang seperti itu. Ya cuman kita kembalikan lagi kepada orangnya ya Mbak ya. Yang mau menjaga, cuman yang bagi merusak yang merusak. Karena tujuan mereka apa? Mungkin mereka juga mencari duit ya Mbak, nyari nafkah. Kita mau ngomong apa? Jadi otomatis ya kewenangan kita kembalikan lagi ada pihak yang wajib. Ada Pol PP atau mungkin ya yang lain seperti polisi apa Mbak gitu aja Mbak. Oke, baik Pak. Sekarang coba kita lihat bersama yuk Pak. Bolongan atau yang dirusak ini kira-kira sudah sebesar ini loh Pak. Ini memang sangat membahayakan ya. Apalagi benar tadi kalau kata Bang Anton bahwa anak kecil ini bisa tidak tahu dan merasa penasaran. Kira-kira kenapa ada yang tertutup, ada yang bolong ya Bang ya. Baik Bang, tapi ini kan sebenarnya kalau bisa dilihat ini tidak ada aktivitas kayak sampah ataupun terpal ya. Nah kira-kira Bang, Abang pernah melihat sendiri tidak orang merusak ini? Kalau untuk melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri itu enggak. Tidak ada gitu kan. Tapi entah ya kalau misalkan kerjainnya kapan-kapan saya nggak tahu. Tapi kalau saya pribadi nggak pernah melihat sendiri Mbak. Gitu. Baik, walaupun tidak pernah melihat tapi ini pasti membutuhkan sebuah usaha loh Bang Anton kan ya untuk merusaknya. Apalagi dengan bolongan sebesar ini tidak mungkin dikerjakan dalam waktu yang sebentar. Pasti sudah ada bolongan dikit. Nah, tapi kalau Abang sendiri nih ya, saya tanya jujur. Abang pernah nggak nyebrang karena lebih cepat dari bolongan ini? Pernah nyebrang nggak? Kalau saya pribadi nggak pernah Mbak. Iya kan saya nggak khawatir takut ya kan. Tapi nyebrang area seperti ini kan. Ya takut kereta kanan apa kiri dari timur barat segitu. Yang pasti saya nyari keselamatan lah Mbak. Iya. Walaupun ini jalur cepat tapi ini sangat berbahaya dan dilanggar ya Bang ya. Nggak boleh ya. Nah baik Bang. Berarti Abang juga kita sama-sama mengingatkan kalau ada yang merusak ini kita langsung hadang ya Bang ya. Iya benar. Baik. Nah Bang pesan Abang nih Bang. Untuk orang-orang yang kira-kira ada niat untuk merusak ini apa nih Bang pesannya Bang? Kalau pesan saya janganlah, jaga lingkungan masing-masing. Tujuannya apa? Buat keselamatan ya entah kita pribadi, keluarga atau mungkin hendak sanak taulan ya kan. Ya paling tidak jagalah kalau bisa jangan sampai seperti ini kan jelek ya dilihatnya ya kan. Yang lain rapi bagus tapi ini doang cuma bolong seperti ini. Ya mohon maaf saya bilang untuk warga tolong jaga masing-masing lah biar untuk nyaman itu aja Mbak.
Baik Bang Anton, terima kasih banyak. Mantap Bang Anton ya. Semoga kita sama-sama menjaga tembok ini agar nanti kembali seperti sedia kala. Maria dan Philip, itulah dia wawancara singkat saya bersama dengan warga. Bagaimana ia melihat langsung. Memang tembok ini sejatinya tidak bisa dipastikan siapa yang menghancurkan dan belum dapat dipastikan juga apakah ada praktek prostitusi. Yang pasti setiap malam selalu ramai, mulai dari parkir liar, pedagang dan lain sebagainya. Sekian kembali ke Anda Maria dan juga Philip. Ya baik, terima kasih Virgi Dainas untuk laporannya langsung dari kawasan Jatinegara. Tentunya kita berharap tembok-temboknya segera ditambal. Itu dia. Untuk menghilangkan praktek prostitusi di sana. Terima kasih Virgi Dainas untuk laporan Anda.